Waktu itu aku bingung dong, kok bisa ya angka jualannya lebih gede tapi untungnya lebih kecil? Dari situlah pertama kalinya aku menyadari bahwa yang namanya menjalankan usaha itu bukan hanya soal penjualan saja. Halo, selamat datang di episode kedua Journey to Entrepreneurship with Riva Sanjati. Dalam episode kedua ini, aku akan menceritakan mengenai alasan kenapa sih aku malah memulai karir di bidang finance, padahal cita-cita aku itu ingin jadi pengusaha. Padahal bukannya harusnya aku mulai karir di bidang sales and marketing. Temukan jawabannya dalam episode yang satu ini. Seperti yang sudah aku ceritakan di video pertama dalam playlist ini, aku memang sudah sering jualan dari usia kanak-kanak, dari masih SD. Waktu itu sih alasannya lebih karena BU aja ya, butuh uang. Uang buat apa? Buat beli komik, beli majalah, beli mainan, atau ketika sudah mulai remaja, uang untuk beli make up. Jadi awalnya sih hanya karena demi cari uang tambahan aja. Lalu pelan-pelan ketika aku menyadari asyiknya punya uang sendiri, menghasilkan uang sendiri, dalam hati kecil aku tuh mulai muncul keinginan bahwa suatu hari nanti ketika sudah dewasa, aku harus jadi pengusaha. Nah lalu pertanyaannya, kalau memang final goals-nya ingin jadi pengusaha, kenapa aku malah memulai karir, ya menjalani karir selama 11 tahun di bidang finance? Kenapa bukan di sales and marketing? Itu ada ceritanya. Jadi waktu SMA dulu, aku tuh pernah 2 kali ikutan pensi. Ya, pensi yang pertama itu aku dagang sendirian, aku cuma dagang makanan yang dimasak oleh mami gitu ya, gorengan, Nutrijel, lebih kayak gitu-gitu aja. Jadi cuma makanan rumahan lah, makanan sederhana. Dan waktu itu tuh keuntungannya besar banget karena menyadari, oh ternyata jualan pensi cuma 1 hari nih bisa mendatangkan cukup banyak uang nih. Untuk ukuran anak SMA saat itu ya jumlah segitu tuh lumayan besar lah ya. Sehingga aku ketagihan untuk coba jualan di pensi yang lebih besar. Cuma masalahnya karena memang skala pensinya lebih besar sampai ngundang band papan atas di Indonesia saat itu, harga botnya tuh juga jadi mahal banget. Pertama harga botnya lebih mahal, dan yang kedua karena aku berkeinginan untuk menjual produk yang lebih variatif, jadi bukan cuma makanan tapi juga merambah ke aksesoris cewek gitu ya. Waktu itu aku jadi butuh modal lebih besar dong. Terus aku putar otak, gimana caranya nih aku ingin sewa booth dan jual lebih banyak produk. Akhirnya muncullah ide untuk menjual saham. Bukan bikin PT beneran, enggak, ini cuma saham ala anak SMA aja, dimana aku menjual saham itu selembarnya harganya Rp50.000. Itu jumlah yang cukup besar sebenarnya untuk saat itu tuh udah belasan tahun yang lalu. Nah, satu lembar saham harganya Rp50.000, dan nanti keuntungan yang aku dapatkan dari jual beli itu selama pensi ini berlangsung akan aku bagi secara proporsional berdasarkan kepemilikan sahamnya. Ya, waktu itu tuh idenya seperti itu, dan cukup banyak nih teman-teman sekelas, bahkan teman-teman dari kelas lain yang tertarik untuk chip in. Nah, syukur alhamdulillah sebenarnya kalau dari segi angka penjualan di pensi yang kedua itu jauh lebih tinggi daripada pensi yang pertama. Ya make sense karena jumlah barang yang dijualnya, jenis produk yang dijual juga memang lebih banyak. Tapi anehnya, keuntungan di pensi yang kedua justru lebih kecil daripada pensi yang pertama. Waktu itu aku bingung dong, kok bisa ya angka jualannya lebih gede tapi untungnya lebih kecil? Dari situlah pertama kalinya aku menyadari bahwa yang namanya menjalankan usaha itu bukan hanya soal penjualan saja, tapi juga soal mencari keuntungan. Dan itu memerlukan 2 strategi yang berbeda. Kita sudah menjual banyak, belum tentu untungnya juga banyak. Aku sebagai anak SMA ya waktu itu aku berpikiran, ilmu apa yang harus aku pelajari supaya aku bisa paham nih faktor-faktor yang membuat hal itu terjadi dalam bisnis kecil-kecilan aku itu. Faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi keuntungan perusahaan? Karena percuma dong jualannya banyak kalau untungnya kecil gitu kan. Jadi dari situ setelah aku renungkan, aku pikir, oh kayaknya aku akan bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan itu kalau aku berkarir di bidang keuangan. Lalu pertanyaan selanjutnya, bener nggak sih aku bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan aku itu terkait keuntungan perusahaan setelah berkarir di bidang finance? Ya tentu saja aku bisa dapat
jawaban-jawaban itu, dan itu bener-bener pengalaman yang vaccinating banget gitu. Yang pertama, aku jadi sadar bahwa ada yang namanya cost of capital. Aku juga jadi paham konsep dari return on investment, ya bagaimana cara mengukurnya, sumber datanya dari mana. Aku jadi belajar yang namanya uji kelayakan atau feasibility review. Aku juga jadi belajar bagaimana caranya memaksimalkan modal kerja, supaya apa? Supaya keberadaan uang di rekening bank perusahaan itu bisa awet. Karena jangan salah, dalam perusahaan, cash is the king. Bukan salesnya, tapi uangnya. Uang itu adalah nyawanya. Jangan sampai penjualannya besar, tapi uangnya nggak ada, sehingga akhirnya company akan tutup juga kan. Nah, semua ilmu yang sangat berharga itu aku dapatkan ketika aku mengenyam pendidikan di dunia karir di bidang keuangan. Cuma ya memang kalau sekedar memahami keuangan aja ya tetap nggak cukup, karena yang namanya mendirikan perusahaan itu kan bukan cuma soal sales, bukan cuma soal marketing, dan bukan cuma soal keuangan aja ya. Itu semuanya hal yang sama pentingnya, dan selain itu masih ada lagi yang namanya teknologi, masih ada lagi yang namanya operasional. Cuma setidaknya dengan aku belajar finance selama kuliah dan selama 11 tahun berkarir, aku jadi paham nih strategi keuangan yang seperti apa yang sudah harus aku siapkan sejak hari pertama perusahaan berdiri. Nah, besar harapan aku kalau ada teman-teman pengusaha yang nonton ini, bagus juga kalau kalian udah jago jualannya, udah jago memasarkan produknya. Tapi jangan lupa juga untuk belajar cara mengelola uangnya. Minimal banget harus tahu nih gimana caranya baca laporan keuangan, harus tahu bagaimana caranya membuat budget yang baik dan benar, dan harus tahu juga bagaimana cara mengukur performa keuangan perusahaan. Dengan mengetahui itu semua, dengan menguasai salesnya juga, marketingnya juga, keuangannya juga, operasional dan teknologinya juga, semua itu bisa menjadikan kita one complete package. Semoga video ini sudah bisa membantu memberikan inspirasi kepada teman-teman pengusaha lainnya. Demikian episode kedua dari Journey to Entrepreneurship with Riva Sancati. Nantikan video-video selanjutnya untuk cerita lain mengenai perjalanan karir aku sebagai seorang pengusaha. Nah, sambil tunggu video aku selanjutnya, kalian bisa baca juga nih cerita aku dalam merintis karir ya sebagai karyawan ya, belum sebagai pengusaha, di buku aku yang judulnya The Little Handbook for Big Career. Bukunya bisa kamu dapatkan di Tokopedia, Shopee, dan Google Playbook. Finally, thank you for watching. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Bye-bye!